Shalom anak-anak, how are you all? Good morning. Oke, kali ini Mister kasih video untuk materi PPKN. Kita masuk ke materi berikutnya, tematik 5B ya. Oke. Nah, kali ini kita akan masuk ke subtema 1. Sudah siap? Nah, siapkan bukunya dulu ya. Tematik 5B, subtema 1. Nah, kali ini pelajarannya tentang tanggung jawab. Oke. Sekarang kita mulai. Kita buka halaman 24. Oke, sudah. Meskipun lewat video kita tetap semangat ya. Oke, halaman 24 sudah. Oke, ayo menyimak. Nah, Mister akan bacakan tentang tanggung jawab, yang lain perhatikan di rumah ya. Tanggung jawab. A. Pengertian tanggung jawab. Setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, garis bawahin berikut. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Garis bawahi. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita lanjut. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Oke, jadi tanggung jawab apa? Nah, tadi sudah kita garis bawahi. Nah, kita lanjut lagi bagian B, tadi pengertian. Sekarang macam-macam tanggung jawab. Nah, ada 5 macam tanggung jawab. Nah, berikut ini beberapa macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban sendiri dan mengembangkan kepribadian sebagai manusia yang lebih baik. Nah, misalnya kalau kita menjaga kebersihan, cuci tangan, atau misalnya kalau kita lapar, pengen makan, atau kita bangun, nah itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita tidak merawat diri dengan baik, nah siapa lagi? Jadi yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Sebagai anggota keluarga, kita harus saling menjaga nama baik keluarga dengan sikap dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi misalnya kalau kita di rumah sopan, dengar nasihat orang tua, oke, membantu ibu, bermain dengan adik. Nah, itu yang kedua tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kalau tadi di rumah, sekarang di luar. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Maka kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Berinteraksi di dalam suatu kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan. Karena hal itu dapat membuat kita saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, jadi kita tidak bisa sendiri. Kalau di sekolah sebelum pandemi ini ya, kita bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Bisa kenal, bisa punya teman yang banyak. Nah, itu salah satunya tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tapi juga kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu tanggung jawab yang ketiga terhadap masyarakat. Yang keempat,
tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, ini hubungannya dengan negara atau kaitannya dengan hukum. Tiap manusia dan tiap individu adalah suatu warga negara. Nah, kalau seperti kita di Indonesia, dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara atas apa yang telah ia perbuat. Kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara kita sendiri dengan prestasi-prestasi anak bangsa. Nah, misalnya mentaati peraturan lalu lintas, kalau lampu merah kita harus berhenti. Oke, nah itu yang tanggung jawabnya keempat terhadap negara atau bangsa dan negara. Nomor kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan kebajikan dalam kehidupan. Setiap manusia harus menjalani kehidupan sesuai aturan agama yang dianut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia terhadap Tuhan. Nah, anak-anak, yang kelima itu tanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi kita harus belajar. Nah, kita percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, sehingga kita tidak bisa berbuat lagi sesukanya terhadap kita sendiri, kita maunya. Tapi kita percaya ada Tuhan yang memperhatikan tingkah laku kita. Nah, di balik itu semua juga kita belajar beribadah supaya apa? Supaya Tuhan menjaga hidup kita dan hidup kita akan mendapatkan yang terbaik. Oke. Nah, itu 5 macam tanggung jawab. Oke. Nah, ini dihafalkan. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke halaman 44. Oke. Pelajaran 6 halaman 44. Oke. Kita lanjutkan. Ada gambar ayo mengamati. Amatilah gambar di samping. Gambar 1.42. Ayah Bella sedang berjaga di pos ronda. Ayah Bella bersama kedua tetangganya sedang berjaga di pos ronda. Malam itu giliran mereka menjaga keamanan lingkungan. Apa akibatnya jika warga tidak bertanggung jawab menjaga keamanan lingkungan? Berikan pendapatmu dan terangkan dengan jelas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teks berikutnya. Oke. Secara kodrati setiap manusia membutuhkan manusia lain. Nah, kita ini makhluk sosial. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin hubungan baik dengan manusia lainnya. Nah, garis bawahi. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Garis bawahi. Oke. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Garis bawah. Berinteraksi di dalam suatu kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan. Karena itu membuat kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kan? Kita lanjut. Setiap manusia merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah, nah ini garis bawahi, masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dalam satu wilayah, memiliki hukum serta berbagai aturan untuk ditaati. Nah, garis bawahi. Sudah? Kita lanjut. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan memiliki tanggung jawab, maka kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis. Apa sajakah bentuk-bentuk tanggung jawab warga masyarakat? Berikut ini beberapa contoh bentuk tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat kita juga mempunyai tanggung jawab. Nah, kita punya kesadaran. Nah, apa saja tanggung jawabnya? Contoh. Berikutnya kita akan bahas. 1. Menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Nah, pertama menciptakan kerukunan. Ya, jadi misalnya
Kalau sama tetangga berantem melulu, sama Pak RT komplain melulu. Nah, coba kita baca. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga masyarakat. Kerukunan warga membuat hidup menjadi nyaman, aman, dan damai. Menciptakan kerukunan dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi antar warga, menghargai perbedaan yang ada dan tidak mempermasalahkannya, serta saling menyayangi antar sesama. Nah, mungkin konflik bisa, tetapi kita saling menghargai, ya. Kita lanjut nomor 2, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa dan negara. Terciptanya persatuan bangsa dapat diawali dengan terwujudnya persatuan warga masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan yang menjadi tanggung jawab bersama warga masyarakat. Menjaga persatuan dapat dilakukan dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bahasa yang ada dalam masyarakat. Menciptakan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama, seperti perayaan Hari Kemerdekaan atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, di situ ada contoh gambarnya, gambar 1.44. Kerja bakti membersihkan lingkungan dapat membangun rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Gambar 1.45. Ronda malam dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, Mister juga sudah melakukan kedua hal tadi. Mister ikut kerja bakti, Mister juga pernah ikut ronda malam. Nah, seperti waktu ada acara perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin, Mister juga membantu buat mereka yang sedang mengadakan ibadah sholat Id. Nah, Mister membantu untuk mengatur jalan sementara warga yang lain sedang mengadakan sholat bersama. Nah, di situ Mister bantu. Nah, itu yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Oke. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Nah, ini juga Mister juga pernah ikut ronda. Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat. Tanggung jawab tersebut dapat dipenuhi setiap warga dengan mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama dan mengikuti jaga malam di Poskamling. Dengan lingkungan yang aman dan tertib, setiap warga dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Nah, jadi kita juga memperhatikan lingkungan. Kalau ada yang mencurigakan, segera dilaporkan ke satpam terdekat atau ke Pak RT. Yang keempat, meningkatkan rasa setia kawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga. Rasa setia kawan ditingkatkan sehingga antar warga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Rasa solidaritas dapat menambah rasa kasih sayang sehingga antar warga dapat saling membantu, tolong-menolong, berbagi, dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini juga pernah tetangga Mister masuk rumah sakit dan cukup lama juga harus dirawat di rumah sakit, dan akhirnya Mister juga datang untuk menjenguknya gitu. Nah, demikian pelajaran PPKN untuk subtema 1 tentang tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab, macam tanggung jawab, dan juga bentuk tanggung jawab yang ada di dalam masyarakat. Oke. Nah, demikian materi untuk subtema 1. Nah, kali ini kita tidak ada PS, hanya ada PR. Kerjakan evaluasi 1 halaman 51, yaitu bagian PPKN saja, PG 1 nomor 1 sampai 4 dan esainya nomor 5 sampai 6. Oh ya, untuk nomor esai nomor 6 di situ soalnya sebutkan 5 perilaku tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, itu sebutkan bukan 5 tapi hanya 4 saja ya. Oke, kerjakan di buku PR atau PS, bisa gabung. Nah, nanti di foto. Nah, sekarang kita untuk tugasnya boleh coba di Google Classroom ya, yang sudah masuk. Nanti akan Mister coba lihat nilai dari situ. Oke. Sampai di sini materi PPKN subtema 1 tematik 5B.
Shalom, God bless you all. See you later. Tuhan Yesus memberkati.